Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surfriz Saputra. NIM saya 18720500105. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video mengenai proyek UTS, yang mana dalam proyek UTS ini berbentuk pertanyaan dari dosen pengampu Ibu Nadia Rita. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan peranan lembaga keuangan bank dan non-bank dalam konteks peningkatan kualitas perekonomian. Jadi, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank itu sebagai lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, mempunyai peranan dalam memberikan distribusi keadilan dalam masyarakat, sebagai berikut: menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, mengalihkan aset atau asset transmutation, likuiditas atau liquidity, alokasi pendapatan atau income allocation, transaksi atau transaction. Pertanyaan yang kedua, mengapa perbankan syariah di Indonesia relatif lambat, padahal dari aspek legal formal, aspek substansif dan filosofis, serta aspek potensi dan prospek keekonomi keuangan syariah sangat mendukung. Jelaskan menurut pendapatmu apa solusinya untuk mengembangkan bank syariah di Indonesia. Jadi solusinya kalau menurut saya yaitu perlu dilakukan oleh bank syariah untuk menanggulangi perlambatan pertumbuhan, yaitu dengan konsolidasi internal manajemen bank syariah untuk mengevaluasi perubahan strategi dalam merespon perlambatan kondisi ekonomi terhadap kualitas pembiayaan dan besaran biaya sumber dana dalam perusahaan. Diversifikasi pembiayaan dalam segmentasi korporasi, pembiayaan mudah berubah berjangka waktu relatif lebih panjang, dan pembiayaan pada sektor bisnis pertambangan, perkebunan, dan pertanian, serta infrastruktur. Penambahan jumlah jaringan, variasi produk dan layanan yang lebih menarik, serta pengembangan channeling ke kalangan konglomerat dan nasabah pemerintah. Kemudian mengoptimalisasi sumber pendanaan dengan cost of fund yang murah dari produk simpanan non-deposito. Efisiensi bisnis dengan mengendalikan overhead cost dengan baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu setiap hari makin banyak kasus yang terjadi pada lembaga perbankan dan non-bank di Indonesia. Coba sebutkan 2 contoh kasus yang terjadi pada perbankan yang ada di Indonesia. Kemudian berilah pendapat Anda bagaimana solusi dan cara mengatasi kasus tersebut. Baik, jadi di sini ada contoh kasus sejumlah pembobolan bank yang sempat diinfo. Yang pertama, Malindan Bank, yaitu dilakukan pada penggelapan dana nasabah Citibank NA. Yang kedua, penggelapan dana El Nusa di Bank Mega. Yang ketiga, pembobolan uang di Bank BTN sebesar 250 miliar. Kemudian Maria Pauline Lumowa. Jadi yang kelima itu ada Bank Century, merupakan hasil merger Bank CIC milik Robert Tantular dengan Bank Piku dan Bank Denpach pada tahun 2004. Bank Century ini dilaporkan mengalami masalah likuiditas yang serius, dan manajemen Bank Century mengajukan permintaan pinjaman jangka pendek senilai 1 triliun dari Bank Indonesia sekitar akhir Oktober 2008. Sekian presentasi yang saya sampaikan hari ini. Ada mohon maaf. Saya Rio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.